Shalom kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa, dan kita patut bersyukur untuk memuji Tuhan dan mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada kita di sepanjang minggu, di dalam kehidupan kita, di setiap saat, di setiap hari, di setiap saat, dimanapun kita berada, pada saat kita bekerja atau melayani dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara, kita boleh kembali berkumpul, dan terima kasih atas segala support yang saudara berikan. Kami mengucapkan terima kasih karena pada saat ini channel YouTube Murid Segala Bangsa juga telah mencapai 500 subscriber lebih, dan itu menjadikan kami boleh semakin bersemangat. Dengan demikian akan semakin banyak umat-umat Tuhan yang boleh terberkati dengan firman yang boleh dibagikan melalui saluran yang Tuhan percayakan melalui YouTube Murid Segala Bangsa. Baik saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, seri pelajaran Alkitab mingguan. Pada saat ini telah memasuki minggu yang ke-7 dengan judul Warga Kerajaan Surga. Sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, mari kita mengundang kehadiran Tuhan, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin seluruh rangkaian pelajaran Alkitab pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena segala kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada kami sepanjang minggu, sepanjang hari, bahkan setiap saat di dalam kehidupan kami. Sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh bekerja melayani Tuhan, dan kami boleh belajar pada saat ini. Kami boleh duduk di dekat kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Berkatilah ya Tuhan setiap firman yang Engkau pecah-pecahkan, roti hidup yang Kau akan bagikan kepada kami pada saat ini. Sehingga demikian kami dapat dikenyangkan, dan kehidupan kami adalah kehidupan Kristus yang boleh menjadi terang dalam setiap tugas dan kewajiban dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati juga pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Mereka juga boleh terberkati dengan firman ini, dan boleh menjadi roti hidup yang berjalan dalam setiap kehidupan mereka, mengenyangkan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Sehingga dengan demikian kami semakin dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, judul pelajaran firman Tuhan pada saat ini adalah Warga Kerajaan Surga. Saudara bisa lihat di layar saudara bahwa ada seseorang di sana, dan dia sedang memandang kepada kerajaan surga, hidup kekal yang merupakan tujuan akhir dari segala kehidupan kita di dunia ini. Ya, nanti kita akan lihat kenapa pelajaran ini sangat penting bagi kita, dan dikatakan bahwa walaupun kita ada di dunia, tetapi kita sebenarnya adalah warga kerajaan surga yang sedang terdampar di dunia pada saat ini. Baik, warga kerajaan surga. Nah, ayat inti atau ayat hafalan kita pada saat ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Tapi kepada siapa? Kepada Allah. Di dalam doa dan permohonan, dan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Mari kita masuk kepada pembahasan pelajaran kita, warga kerajaan surga. Pelajaran pekan ini mengakhiri pembelajaran kita tentang Filipi. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran terakhir untuk kitab Filipi. Karena kita kan akan belajar seperti yang saudara lihat di judul di sini, bahwa pelajaran kita adalah pelajaran mengenai
kitab Filipi dan Kolose ya sepanjang 3 bulan ini. Ya, Filipi dan Kolose. Oh, ada di sini ya. Coba Filipi dan Kolose. Ya. Ya, saya lupa. Ini maksudnya. Menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Tadi saya lihat di judul buku tidak ada. Nah, ini ya tertulis di sini. Jadi, pelajaran kita pada saat ini adalah merupakan pelajaran yang terakhir dari kitab Filipi. Nanti kita setelah ini, di pelajaran minggu depan kita akan apa? Kita akan melanjutkan kepada kitab Kolose. Ya, pelajaran pekan ini mengakhiri pembelajaran kita tentang Filipi. Dan pelajaran ini penuh dengan pelajaran dan prinsip berharga untuk kehidupan sehari-hari. Tampaknya banyak nilai moral luhur yang membimbing kehidupan Rasul Paulus terdapat dalam ayat-ayat penutup surat ini. Sama seperti ajaran Yesus yang berfokus pada hati dan jiwa, apa yang Paulus bagikan kepada kita, ini adalah rahasia. Rahasia untuk apa? Untuk menjalani kehidupan Kristen yang penuh sukacita. Jadi saudara-saudara jangan tinggalkan pelajaran ini, saudara tetap fokus dan tetap jangan memindahkan channel ini, karena kita akan mempelajari rahasia untuk kehidupan Kristen yang selalu penuh dengan sukacita dalam setiap kondisi apapun. Nah, apa nanti rahasianya? Bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan itu sering terjadi lebih dari yang kita inginkan. Kita tidak perlu khawatir dikatakan cemas atau putus asa. Sebaliknya, ada prinsip-prinsip yang dapat membantu kita menemukan kekuatan hati untuk menghadapi tantangan hidup. Menghadapi tantangan kehidupan sehingga kita dapat mengalami kedamaian, ya. Dan kedamaian bagaimana? Kedamaian yang teguh dan abadi, dan itu hanya dapat diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Masa kini dan masa depan ada di tangannya, dan Dia akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Jadi jangan takut, Dia akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Hal yang paling penting, kita tidak perlu menaruh harapan pada sistem pemerintahan duniawi yang seringkali mengecewakan kita. Ya, seringkali pemerintahan dunia mengecewakan kita, bahkan bertentangan dengan prinsip yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus selalu ingat bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Dan dengan kewarganegaraan itu kita menerima hak-hak istimewa yang luar biasa dan juga tanggung jawab. Ya, kita telah menyelesaikan bagian pendahuluan dari pelajaran kita mengenai warga kerajaan surga, ya, sesuai dengan judul kita pada saat ini. Kita akan melangkah kepada pelajaran hari Minggu. Nah, di pelajaran hari Minggu judulnya adalah panutan. Kita semua pada suatu waktu pernah bertemu seseorang yang kita kagumi dan kita ingin teladani. Bagi anak-anak, memiliki panutan yang baik sangatlah penting. Idealnya tentu ini adalah ayah dan ibu mereka, karena mereka adalah yang pertama kali dilihat dalam kehidupan mereka, dan ayah dan ibu inilah yang membimbing mereka dan mendidik mereka pertama kali. Bahkan ada kutipan di dalam pena inspirasi Roh Nubuat dikatakan bahwa sejak dalam kandungan pun seorang anak itu sudah mendapatkan pendidikan atau suatu keadaan yang boleh memberikan kondisi yang baik kepada anak mulai dari dalam kandungan ibunya. Ibunya, pikiran atau segala sesuatu, keinginan ibunya itu mempengaruhi anaknya sejak dalam kandungan. Artinya, pikiran ibu harus dalam keadaan yang mendidik, sehingga kandungannya di dalam ibunya yang dimiliki oleh ibu di dalam kandungannya itu berarti dia akan apa? Akan terpengaruh oleh setiap yang dilakukan oleh ibunya. Artinya,
Dari dalam kandungan pun dikatakan, firman Tuhan katakan, ibu sudah menjadi panutan. Ya, karena ibu yang mengandung, bukan bapak ya. Seiring mereka bertumbuh, mereka akan menemukan panutan lain katanya. Mungkin yang berkaitan dengan karir yang mereka pilih, atau bahkan dari biografi yang mereka baca. Mereka juga dapat belajar dari bagaimana tokoh-tokoh Alkitab menghadapi tantangan membandingkannya dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Nah, sayangnya dikatakan dalam media masa kini, banyak sekali panutan yang buruk. Kita dibanjiri dengan judul sensasional. Banyak berita yang mengungkapkan skandal dan kehidupan kacau para selebriti. Para pembaca surat Paulus di Filipi, meskipun tentu saja berbeda zamannya dengan kita, tidak memiliki internet ya, tetapi rupanya menghadapi tantangan yang serupa. Faktanya, dunia pada zaman Paulus hidup sangat korup, ya, sangat jahat, ya, sangat tercemar, tidak bermoral dan jahat sama seperti dunia kita pada saat ini. Tidak ada jauh bedanya. Selalu ada dan akan selalu ada. Setidaknya hingga akhir zaman kejahatan sangat banyak terjadi di sekitar kita. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita menghadapinya? Ya, bacalah Filipi 3:17-19. Bagaimanakah panutan yang baik dan buruk digambarkan dalam ayat-ayat ini? Apakah kunci yang diberikan untuk membedakan antara keduanya? Mari kita baca Filipi 3 ayat 17-19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Nah, saya boleh bagikan bahwa selama yang saya tahu ya, hanya Rasul Paulus yang berani mengatakan ikutilah teladanku. Bagaimana dengan saudara? Saudara bisa memberikan komentar atau respon terhadap pemikiran yang saya bagikan di kolom komentar. Dikatakan, Paulus berani mengatakan ikutilah teladanku. Artinya ini Paulus berarti sudah sama dengan tabiat Kristus. Kehidupan Kristus sudah hidup dalam hidupnya. Karena Rasul Paulus juga pernah mengatakan dalam firman Tuhan, hidupku, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Makanya Paulus berani mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Banyak orang yang hidup berlawanan dengan Kristus, artinya kesudahan mereka apa? Ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, sama saja dengan zaman sekarang. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bukankah sama keadaan zaman Paulus dengan keadaan zaman sekarang? Kita tidak boleh melewatkan kasih Paulus terhadap mereka yang tidak sejalan dengannya. Dia meratapi mereka. Perhatikan juga bahwa dia tidak menyebut mereka sebagai musuhnya, melainkan seteru salib Kristus. Filipi 3:18. Paulus menyadari bahwa ada masalah yang jauh lebih besar yang perlu dipertaruhkan, yaitu bagaimana salib menghancurkan tembok pemisah dan menempatkan kita semua pada posisi yang sama. Sebagai orang berdosa yang membutuhkan seorang juru selamat. Efesus 2 ayat 11-14. Juga, jangan abaikan bagaimana Paulus mendorong jemaat Filipi untuk berfokus pada teladan yang baik, bukan pada yang buruk. Mengamati dengan sesama mereka yang cara hidupnya serupa dengan dirinya, dengan diri Paulus. Menariknya, Paulus dikatakan di sini menggunakan bahasa yang serupa ketika mengamarkan jemaat di Roma. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Siapa? Mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Para penyesat di Roma digambarkan sebagai mereka yang tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut sendiri. Roma 16-18. Meskipun tentu saja Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna, ini pertanyaan di hari Minggu, ada orang lain yang setidaknya dalam beberapa hal dapat menjadi panutan yang baik. Pertanyaannya, pada saat yang sama, seperti apakah teladan yang Anda dan saya tunjukkan kepada orang lain? Teladan apa? Nah, untuk menjawab atau membagikan pikiran sehubungan dengan pertanyaan ini, ya,
Saya pernah mendapatkan satu kutipan firman Tuhan bahwa Injil itu adalah hidupmu sendiri. Artinya, Injil tentu memang berita tentang bagaimana keselamatan itu datang ke dunia ini, kemudian Yesus melayani, kemudian dia mati disalibkan, kemudian dia bangkit, dan itulah pengharapan kita akan dibangkitkan, dan dia kembali ke surga untuk memberikan satu kekuatan pengharapan kepada kita bahwa dia akan menjemput kita dan kita akan memiliki hidup kekal. Itulah Injil. Tetapi Injil itu akan dapat dilihat dari teladan yang kita tunjukkan atau hidupkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya teladan apa yang Anda tunjukkan kepada orang lain? Ya, sebenarnya kembali lagi kepada firman, barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan setia pada perkara besar. Jadi kalau saudara dan saya, walaupun itu tampak kecil, itu akan menjadikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Contoh yang mau saya bagikan, kita mungkin menganggap sepele untuk datang ke gereja tepat pada waktunya. Ya. Kemudian, apakah saudara seorang yang melayani dan mengajar di dalam gereja, di dalam jemaat? Atau yang lain mungkin apakah ketika ada keluarga di gereja kita yang mengalami kedukaan, kemalangan, atau sesuatu yang membutuhkan dari saudara, mungkin ada pengumuman di grup WhatsApp gereja, mungkin ada yang kedukaan atau berulang tahun atau undangan ucapan syukur, apakah saudara hadir? Apakah teladan saudara menunjukkan bahwa saudara adalah seorang pribadi yang mengasihi? Apakah kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita misalkan berkendaraan, apakah kita, ini saya sangat bergumul masih ya sampai saat ini, apakah kita berkendaraan dengan teladan yang baik? Apakah karena kita terlambat ke gereja, lalu ada lampu merah, kita terobos lampu merahnya? Banyak hal-hal yang merupakan mungkin hal kecil, tapi itu adalah teladan yang mungkin sangat berpengaruh besar kepada orang di sekeliling kita. Jadi, teladan apa yang Anda tunjukkan kepada orang lain? Yang diminta tentunya adalah teladan bagaimana kasih Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada yang menggosipi saudara, mungkin ada yang emosi di dalam gereja kepada saudara, mungkin ada yang membenci saudara di dalam kehidupan saudara, maupun itu terlebih di gereja. Tetapi kalau kita menunjukkan teladan, kita tetap berbuat baik. Ya, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kamu dianiaya, kamu balas dengan kebaikan. Itulah teladan-teladan yang Tuhan mau kita hidupkan dalam kehidupan kita. Baik, ini mungkin yang saya bisa bagikan. Kita boleh melanjutkan pelajaran kita kepada pelajaran hari Senin. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Karena ingat, konsep pelajaran kita adalah konsep warga kerajaan surga. Ya, tadi judulnya yang sebelumnya adalah panutan. Tunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kemudian di pelajaran hari Senin, kalau kita adalah warga kerajaan surga, di hari Senin kita diingatkan bahwa berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Bacalah Filipi 3, 20-21, bagaimanakah Paulus menggambarkan dengan jelas seperti apa kewarganegaraan Kristen. Mari kita baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Berbeda dengan musuh-musuh salib yang pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi dan tidak memiliki Tuhan lain selain perut mereka sendiri. Kewarganegaraan orang Kristen ada di surga. Dan Raja kita adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, apakah kita menyadari bahwa kewarganegaraan kita adalah di surga? Dan kalau kewarganegaraan kerajaan surga tentu mempunyai raja. Apakah kita mengakui bahwa Yesus atau Tuhan kita adalah raja dalam kehidupan kita sendiri?
Untuk menegaskan hal ini, Paulus menyoroti perlunya tubuh kita yang hina ini, yang rentan terhadap penyakit, kemerosatan dan kematian, untuk diubah agar serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Itulah pengharapan kita. Bagaimanakah ayat-ayat berikut menggambarkan keadaan tubuh yang dimuliakan? Mari kita baca. Ayub 19 ayat 25-27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku yang sangat rusak tanpa daging pun, aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena merindu. Kemudian Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging, dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 1 Korintus 15 ayat 42-44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saudara-saudara, ayat ini sangat dalam maknanya. Artinya, kita memiliki tubuh rohania. Dan itu artinya, tubuh rohania itu adalah bahwa kita adalah anggota kerajaan surga. Ya. Kemudian yang terakhir ini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Di bagian awal kita sudah singgung satu rahasia, bagaimana kehidupan Kristen yang selalu penuh sukacita. Inilah sukacita yang dimaksud, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, yaitu tubuh kita yang fana ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Inilah rahasia sukacita kehidupan Rasul Paulus. Maukah saudara memiliki sukacita ini? Maukah saudara memiliki rahasia sukacita ini? Bahwa suatu saat tubuh kita yang binasa ini dan yang dapat mati ini akan diubahkan oleh Kristus menjadi yang tidak dapat mati dan tidak dapat dibinasakan. Sehingga genaplah dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara-saudara, jangan tinggalkan pelajaran ini, karena kita akan terus mendapatkan sukacita di dalam sepanjang pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Oh, masih ada Kolose 3 ayat 4. Mari kita lanjut. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini adalah kerinduan dan pengharapan kita. Pada akhirnya, melalui Yesus, kematian, musuh yang terakhir, akan dikalahkan. Dan itulah harapan kita yang terbesar, janji tertinggi yang telah diberikan kepada kita dalam Yesus. Bukan hanya berakhirnya kematian, tetapi juga tubuh yang baru, bahkan tubuh yang mulia. Filipi 3:21. Dalam sebuah buku tentang cara menemukan keselamatan tanpa Tuhan, yang berpendapat agak bodoh bahwa mengatasi ketakutan akan kematian adalah keselamatan. Penulis Luke Ferry mengakui bahwa kekristenan memampukan kita tidak hanya melampaui ketakutan akan kematian, tetapi juga mengalahkan kematian itu sendiri. Dan dengan melakukannya dalam kaitan dengan identitas pribadi, bukan sekedar anonimitas atau konsep abstrak,
tampaknya ini adalah satu-satunya pandangan yang benar-benar menawarkan kemenangan pasti dari keabadian pribadi atas kondisi kita sebagai makhluk fana. Saudara bisa lihat dikutip dari buku yang ada terpampang di layar, ya. Dan ini dikatakan adalah sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan, mengingat dia adalah seorang ateis. Bagi Paulus, kewarganegaraan surgawi kita mencakup janji kebangkitan dan kehidupan kekal dalam keberadaan yang sepenuhnya baru, sesuatu yang saat ini nyaris tak dapat kita bayangkan. Mengapa janji kehidupan kekal begitu penting terhadap semua hal yang kita percayai? Apakah yang mungkin ditawarkan dunia ini yang sepadan dengan pengorbanan yang ditawarkan Kristus kepada kita? Apakah ada pengorbanan yang sepadan? Apakah ada yang ditawarkan dunia ini sepadan, yang sebanding dengan pengorbanan yang ditawarkan Kristus kepada kita? Mari kita lihat jawabannya. Ya. Apa jawabannya yang bisa dibagikan? Tentu saja tidak ada, saudara-saudara, ya. Ya, tidak ada. Ya. Dunia menawarkan kepuasan yang lapuk, sementara, ya, yang tidak abadi, yaitu perut, tadi disinggungnya, kekuasaan, yang suka dengan kekuasaan di dunia ini. Saya banyak sekali lihat orang yang sangat, bahkan di gereja juga ada yang pengen kekuasaan, materi, sementara Kristus menawarkan pemulihan keberadaan manusia yang sepenuhnya, kembali kepada hidup yang mulia, yang sama yang Tuhan miliki. Janji kehidupan kekal bukanlah sekedar tiket ke surga. Ini ada cerminan dalam kehidupan kita yang boleh kita renungkan, melainkan jangkar yang membuat kita tetap teguh berdiri di tengah dunia yang goyah. Tadi di pelajaran hari Senin, tetap teguh, ya. Jika kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah warga surga yang sedang transit di bumi, maka cara kita memandang harta, kesehatan, dan kehilangan akan berubah total. Semoga ini bisa mencerahkan pikiran kita akan pelajaran ini yang mengatakan bahwa kita adalah, jangan lupa bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Baik, puji Tuhan, kita melangkah kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bacalah Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bagaimanakah kita dapat mengalami damai sejahtera atau sukacita Allah? Mari kita lihat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kita lanjut. Bagaimanakah kita dapat mengalami damai sejahtera Allah ini? Setelah kembali menyinggung perlunya kesatuan, Paulus beralih ke tema yang lain, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Seberapa sering kamu merasa stres terhadap hal-hal yang pada akhirnya menghilang begitu saja? Sama cepatnya dengan saat mereka muncul. Untuk alasan yang baik, Yesus berulang kali menekankan agar kita tidak khawatir, tidak perlu khawatir. Ya, dan Petrus mengingatkan bahwa kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran atau kecemasan kita kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu, 1 Petrus 5 ayat 7. Faktanya, meningkatnya permasalahan di dunia seharusnya justru menginspirasi kita akan pengharapan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tetapi ada yang mungkin tidak mau Tuhan itu cepat datang. Dia masih mau lama-lama di dunia ini. Tetapi di sini dikatakan meningkatnya permasalahan di dunia pada saat kehidupan kita justru harusnya menginspirasi kita. Cepatlah Tuhan datang. Pengharapan kita yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Penawar terhadap kecemasan dalam segala hal, termasuk dalam segala situasi, adalah menaikkan doa dengan iman. Filipi 6 ayat 7. Jangan lupa kita berdoa jangan hanya pada saat susah, tapi setiap saat. Dalam keadaan baik pun kita jangan lupa berdoa untuk apa? Bersyukur. Tapi di sini dikatakan bahwa, saudara boleh renungkan, penawar terhadap kecemasan dalam segala hal, termasuk dalam segala situasi. Segala situasi di dunia pada saat ini sangat kacau.
Bahkan berita-berita terakhir ini sangat-sangat memberikan kita ketakutan akan kondisi alam. Seolah-olah alam mengamuk. Tapi jangan lupa, firman Tuhan sudah memberitakan keadaan kita di dunia akhir zaman pada saat ini. Jangan lupa untuk baca firman dan penawar terhadap kecemasan. Saudara, catat, ingat, dan simpan terus dalam hati dan pikiran saudara. Penawar terhadap kecemasan dalam segala, termasuk dalam segala situasi adalah berdoa, menaikkan doa dengan iman. Jelas bahwa kita harus percaya dan bertindak seolah-olah doa kita telah dijawab. Bahkan sebelum kita melihat penggenapannya, karena kita diperintahkan untuk berdoa dengan ucapan syukur. Paulus juga menambahkan kata permohonan. Dalam bahasa Yunani disebut desis, yang menunjukkan saat genting dan mendesak. Mungkin agak gampang diingat ya, jadi kalau cemas, kalau situasi memburuk, desis, berdesis, berdoa, ya, memohon, ya supaya kita gampang ingat ya. Permohonan dalam bahasa Yunani dikatakan desis, berdoa, bermohon. Mari kita berdesis ya. Doa-doa kita tetap merupakan permohonan atau desis. Tetapi kita dapat yakin bahwa permohonan kita telah diterima selama kita, ada syaratnya, memintanya sesuai dengan kehendak. Dengan demikian kita dapat beristirahat dan merasakan damai. Jadi damai itu adalah ketika kita, yaitu tadi kan kita bagaimana mengalami sukacita dengan Tuhan ya, tadi pertanyaan di awal. Damai dan sukacita itu adalah ketika kita berdoa, melakukan, berpikir, berbuat, bertindak sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Mengetahui bahwa semua permohonan kita ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimanakah ayat-ayat berikut memperluas pemahaman kita tentang damai sejahtera Allah? Mari kita baca. Ya, Mazmur 29 ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir. Ya, saudara lihat ini, memberkatinya dengan sejahtera itu artinya apa? Kasih karunia Tuhan itu apa? Keselamatan. Yesaya 9 ayat 6 juga konsisten. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas 2:14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang dia hadir di antara manusia? Yaitu Yesus Kristus. Datangnya Yesus. Lukas 2:14 juga mengatakan bahwa ini adalah mengenai kedatangan Yesus. Bagaimana damai sejahtera itu di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, seorang manusia yang berkenan kepadanya, yaitu kehadiran Yesus, kedatangan Yesus untuk menjadi juru selamat bagi kita. Yohanes 14 ayat 27 juga mengatakan hal yang sama. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan dunia, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Damai sejahtera itu sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Di antara manusia, ya. Kemudian kalau kita lihat di Yesaya 9 ayat 6, damai sejahtera yang dimaksud adalah bahwa Yesus hadir di dunia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Bahwa dia telah mati untuk kita, yaitu mati di atas kayu salib, kasih karunia yang diberikan kepada kita. Menyadari kasih karunia itulah damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dari Allah adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Ya, karena damai itu berasal dari keyakinan bahwa kita memiliki anugerah hidup kekal melalui Yesus Juru Selamat kita. Damai ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan yang melampaui segala akal. Damai ini tidak dapat dipahami hanya dengan akal semata, sebagaimana ditunjukkan oleh kata Yunani, nous, ya, pikiran yang digunakan di sini. Jadi, saya boleh bagikan bahwa kata Yunani untuk memohon, yaitu berdoa, yaitu desis, dan kata Yunani untuk pikiran memiliki damai sejahtera adalah nous. Jadi ketika kita berdesis, berarti kita nous di dalam Tuhan. Ketika kita berdesis, berdoa, bermohon, itu artinya kita memiliki pikiran yang sukacita, damai sejahtera, nous. Nous yang damai, nous yang selalu merasakan kesejahteraan, damai sejahtera, dan selalu memiliki kedamaian yang mempengaruhi
setiap aspek dalam kehidupan kita. Desis menjadi nos. Ya. Baik, mari kita lanjut. Bagaimanakah Anda akan menjelaskan kepada seseorang tentang makna mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita menjelaskannya? Ya, mari kita boleh lihat apa yang bisa dibagikan. Ya, ini ada sebuah ilustrasi saja ya. Bayangkan Anda sedang bergerak di dalam sebuah kapal di tengah samudera yang sedang mengamuk. Damai dunia adalah ini perjalanan kita dunia ini yang umpamakan sebagai kapal ya, yang sedang mengamuk, banyak ombak, banyak berita-berita yang mengguncangkan pikiran kita ketika kita ada di dalam kapal ini. Damai dunia adalah saat badai itu berhenti dan laut menjadi tenang. Tetapi damai sejahtera Allah adalah saat damai itu masih mengamuk di luar, namun Anda berada di dalam kapal yang sangat kokoh dan kita memiliki nahkoda yang paling ahli, yaitu Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehingga Anda bisa tertidur nyenyak. Karena tahu bahwa kapal itu tidak akan tenggelam. Damai ini bukan tentang hilangnya masalah, tapi tentang menyadari tentang kehadiran Tuhan yang selalu ada di dalam situasi kehidupan kita yang menjamin keamanan jiwa kita. Ada sebuah firman yang mengatakan, Tuhan, kutipannya, tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa di dalam setiap kehidupan, bahkan di dalam saat yang paling sulit sekalipun, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Suatu kedamaian, rasa yang sangat damai ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu hidup atau hadir dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjut kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu, pikirkanlah semuanya itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal juga akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Kehidupan hati dan pikiran kita membutuhkan perlindungan. Menariknya, Filipi 4 ayat 7 menggunakan metafora militer dalam kaitannya dengan damai sejahtera Allah. Saudara lihat, perhatikan, ya, kehidupan damai sejahtera. Menariknya, Filipi 4 ayat 7 menggunakan metafora militer. Ya, apa maksudnya? Pikirkanlah semuanya itu deh dalam pelajaran kita. Kata kerja bahasa Yunani proureo ya, digunakan untuk menggambarkan pasukan yang ditempatkan untuk mempertahankan kota dari serangan. Bandingkan 2 Korintus 11 ayat 32 dengan Kisah 9 ayat 24. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 32. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Ya, kemudian kita diajak untuk bandingkan dengan Kisah 9 ayat 24. Tetapi maksud jadi itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Perhatikan bahwa ada kata mengawal di Kisah 9:24 dan di 2 Korintus 11 ayat 32 juga ada mengawal. Nah, apa yang mau dibagikan pelajaran kita pada saat ini? Bahwa kan metafora militer ya dalam kaitannya dengan damai sejahtera Allah. Jadi kata kerja bahasa Yunani proureo itu artinya adalah berarti sesuai dengan Kisah 9 ayat 24 dan 2 Korintus 11 ayat 32 adalah ada yang mengawal kehidupan kita, mempertahankan kehidupan kita. Ya, aspek lain yang sangat penting dari damai sejahtera dan pikiran adalah hidup dalam harmoni dengan kehendak Allah. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, ini dia. Nanti kita akan lihat, karena kalau dilihat dari Filipi 4 ayat 7, ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, memelihara hati itu kan berarti mengawal. Ya, mengawal. Jadi, proureo, ya, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi, ada yang selalu menjaga pikiran kita di dalam Kristus. Proureo, yaitu bagaimana ada pasukan, bahkan bukan hanya di dalam pikiran,
secara fisik pun dikatakan, firman Tuhan katakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan menjaga orang-orang benar di sekeliling kita. Ya, itu pro real. Berarti kita harus berdesis. Kemudian tadi untuk memiliki pikiran ya di dalam Kristus tadi. Mari sejenak di pelajaran hari Selasa ya. Maaf saya sedikit mundur. Sebab kita biar gampang ingat ya, desis ya tadi, berdoa, memiliki permohonan, kemudian kita akan memiliki pikiran, nous. Desis, berdoa, memiliki kita nous, pikiran yang sejahtera, damai sejahtera, ya, sukacita dalam Tuhan. Dan di pelajaran hari Rabu, desis, nous, pro real. Ya, desis, nous, pro real. Berdoa, desis tadi menyampaikan permohonan, ya, nous memiliki pikiran damai sejahtera. Kenapa pikiran damai sejahtera itu kita miliki? Karena pro real. Karena ada pasukan dari kerajaan surga. Karena kan kita warga kerajaan surga. Dari kerajaan surga yang ditempatkan untuk mempertahankan kota. Kota itu, saudara-saudara, kenapa? Kota itu yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Bagaimana pikiran kita? Karena yang dikepung oleh iblis kan adalah kota. Kota itu adalah apa? Pikiran. Medan pertempuran itu kan ada di dalam pikiran, di dalam otak kita. Ya. Jadi, setan ingin menghancurkan kota, yaitu pikiran kita, supaya kota ini tidak ditinggalkan oleh Kristus, ditinggali oleh Kristus maksudnya. Tuhan mau kota kita, pikiran kita ini adalah Kristus yang hadir di dalam kota, berkerajaan di dalam kota atau pikiran kita, pro real. Jadi desis nous pro real. Desis kita berdoa, kita memiliki damai sejahtera, yaitu nous, karena kita tahu pro real, yaitu ada pasukan yang ditempatkan oleh Tuhan dalam pikiran kita, kota dari serangan. Ya, saudara, satu pelajaran yang sangat indah yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Aspek lain yang sangat penting dari damai sejahtera hati dan pikiran adalah apakah kita hidup harmoni, sejalan, selaras dengan kehendak Allah. Itu juga adalah damai sejahtera, ya, sukacita. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Bacalah Filipi 4:8-9. Tindakan spesifik apakah yang didorong dalam ayat-ayat ini? Mari kita baca. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi 4:8-9. Pesan Paulus kepada kita, firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Paulus memulai Filipi 4:8-9 dengan kata, jadi akhirnya, dan sebuah daftar 6 perbuatan yang kebajikan yang diikuti dengan ringkasan singkat serta dorongan untuk meneladani kehidupannya. Nasihat lintas budaya di bagian akhir ini sangat sesuai dengan konteks Greko-Romawi di Filipi yang menekankan baik kebajikan maupun keteladanan. Menariknya, fokus Paulus justru pada kebajikan yang bersumber dari Alkitab, yang terlihat jelas dari pengabaian 4 kebajikan utama dalam filsafat Yunani, kebijaksanaan, keadilan, penguasaan diri, dan keberanian. Yang pertama, 6 hal itu akan kita bahas. Benar, bukan kebetulan daftar ini dimulai dengan kebajikan utama dalam Alkitab, yaitu kebenaran yang ditekankan oleh Yesus. Sesungguhnya aku berkata, dan seluruh perjanjian baru, lihatlah. Misalnya kisah, ini ada ayat-ayatnya, ya. Mari kita baca satu ayat aja sebagai contoh. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Kemudian ayat ini, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. 1 Korintus 13:6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus 4:2. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah, sebaliknya kami menyatakan kebenaran.
Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Efesus 4:15, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 1 Timotius 3:15, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Kemudian Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri yang telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. 1 Petrus 1:22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi ini ada contoh di sini ya, banyak ayatnya, tetapi pikirkanlah semua yang benar, katanya, yaitu pikiran berarti kepada siapa? Kepada Yesus. Kemudian yang mulia, kata Yunani ini merujuk kepada kebajikan pribadi, ya, di mana diterjemahkan dalam Alkitab sebagai terhormat. Ketiga, adil. Kebajikan ini didefinisikan sebagai karakter Allah yang adil. Ya, kemudian yang suci, pikiran dan tindakan yang mengalir dari kebenaran Allah. Jadi dasarnya adalah kebenaran Allah. Maka kita akan melakukan hal yang mulia, adil, dan suci. Dan yang nomor 5 adalah manis. Keindahan estetika yang terlihat luas dalam ciptaan Allah. Yang keenam, sedap didengar, baik hati, menyenangkan, dan murah hati. Saudara-saudara, jadi tidaklah akhirnya mengapa kita mengerti jadinya bahwa yang pertama adalah kebenaran. Benar. Kita harus jadikan itu landasan yang pertama. Dengan mengetahui kebenaran, maka kita akan melakukan yang mulia, ya, yang adil, yang suci, yang manis, dan sedap didengar. Itulah bagaimana kita menjadi, sesuai dengan judul pelajaran kita, warga kerajaan surga. Paulus memberikan 2 kali kualifikasi tambahan agar tidak ada makna kekafiran yang disematkan pada kebajikan-kebajikan ini. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua kebajikan surgawi itu. Kemudian untuk menghilangkan segala keraguan dan potensi kesalahpahaman, Paulus mengajak kita untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, terima, dengar, dan melihat dari teladannya sendiri. Filipi 4 ayat 9. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu. Kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, kunci kepuasan hidup. Bacalah Filipi 4 ayat 10 sampai 13 dan ayat 19. Kunci apa sajakah yang Paulus ungkapkan untuk kehidupan yang bahagia dan memuaskan? Kunci kepuasan hidup. Mari kita baca. Saudara jangan lupa bawa kunci ini dalam kehidupan saudara. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimbahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian di ayat Filipi ayat 19-nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tapi ada syaratnya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau keperluan kita tidak sesuai dengan konteks kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak akan penuhi. Atau saudara kalau memaksakan untuk memenuhinya, berarti bukan dari Yesus, itu berarti dari dunia, maka yang akan ada adalah kebinasaan. Jadi, mari kita lanjut. Ketika keadaan ekstrim melanda, kelaparan, penyakit, cedera, kehilangan, seseorang mulai merenungkan hal-hal yang benar berarti dan menghargai berkat-berkat yang biasanya dianggap remeh. Saat kita direndahkan dalam kekurangan atau hampir tidak memiliki apa-apa, imanlah yang akan bangkit menghadapi situasi tersebut. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita harus menyadari bahwa semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Seperti yang diingatkan oleh Ayub dan Paulus, kita tidak membawa apapun ke dunia ini saat lahir. Dan kita juga tidak membawa apapun saat kita mati. Perhatikanlah janji-janji Alkitab berikut. Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Matius 6 ayat 32, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan yang paling luar biasa dari semuanya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Mungkin tidak seorang pun dari antara kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan segala perkara itu. Tentu saja seperti halnya setiap permohonan akan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, kita harus meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Namun seringkali kita tidak meminta hal-hal yang kita tahu sesuai dengan kehendak-Nya. Kita sudah tahu itu sesuai dengan kehendak-Nya, tapi seringkali katanya kita tidak meminta. Itulah sebabnya Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa atau tidak meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita minta dengan yakin, karena kita tahu bahwa hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara boleh catat, ini adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang saudara yakin kita minta di dalam Tuhan. Yang pertama adalah keselamatan bagi sahabat atau orang yang kita kasihi. Sesuai dengan pelajaran yang tadi katakan, jarang kita minta. Tetapi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Keberanian untuk membagikan iman kita. Jarang kita minta karena kita takut. Ya, artinya kita harus berani membagikan iman kita. Kalau bagaimana Injil ke seluruh dunia dapat sampai, ya? Tapi jarang kita minta karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman, kita maunya enak-enak saja, sehingga kita jarang minta, dan artinya hidup kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kedamaian itu, damai sejahtera, kita dapatkan kalau kita tahu bahwa kita sedang melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan dalam hidup kita. Wahyu 22 ayat 17, ya. Pengampunan ketika kita mengakui dan berbalik dari kesalahan. Keberanian membagikan iman kita itu tadi dari Wahyu 22 ayat 17, kemudian pengampunan ketika kita mengakui dan berbalik dari kesalahan itu di 1 Yohanes 1 ayat 6. Kemudian kekuatan untuk menuruti hukum-hukum Allah. Ibrani 13 ayat 20-21. Ya, kita coba. Benarnya kita ambil sampel. Maka damai sejahtera Allah yang oleh darah penyanyi yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5:44. Ya, berdoa untuk kasih bagi mereka yang membenci dan melakukan kita dengan buruk. Ya, tadi sebelumnya kekuatan untuk menuruti hukum-hukum Allah. Nah, ini adalah hal-hal yang jarang kita minta. Kemudian yang Yakobus 1:5 adalah hikmat dalam menghadapi keadaan penuh tantangan. Ya, kita harus minta. Kita harus doakan kepada Tuhan. Kemudian pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang saudara dapat yakin bahwa ini adalah hal-hal yang diminta untuk kita doakan dan digenapkan dalam kehidupan kita. Bagaimanakah Anda menghadapi hal-hal yang telah Anda doakan tetapi belum terwujud atau mungkin tidak akan pernah terwujud? Bagaimana cara kita menghadapi kalau ada doa kita yang belum dijawab atau bahkan tidak akan dijawab? Yang pertama, memahami perspektif Allah. Terkadang Tuhan menjawab dengan tunggu atau tidak, karena Dia melihat gambaran yang lebih besar yang tidak bisa kita lihat. Yesaya 55 ayat 8-9. Dari Tuhan seringkali merupakan perlindungannya bagi kita. Jadi ketika pahami pandangan Tuhan pasti selalu yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kata tidak dijawab dari segala permohonan dan doa kita, berarti itu adalah perlindungan bagi kita. Saudara hanya turut saja, kita turut saja, percaya saja bahwa kalau tidak, ya berarti itu untuk perlindungan kita, keselamatan kita. Kemudian berfokus pada sang pemberi, bukan pada pemberian. Kepuasan sejati seperti kata Paulus ditemukan dalam hubungan dengan Kristus, bukan dalam terpenuhinya daftar permintaan kita. Keyakinan pada kehendak-Nya, seperti yang Anda sebutkan, seperti yang pelajaran kita sebutkan, maksudnya kita bisa meminta dengan yakin hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu pengampunan, hikmat, dan kasih. Untuk hal-hal lain, kesehatan, materi, dan karir, kita belajar berkata seperti Yesus di Getsemani, yaitu bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Untuk hal-hal yang itu ya, supaya hanya kehendak Tuhan, apakah dengan kesehatan, materi, dan karir yang kita miliki,
kita akan kembali gunakan hanya untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Kemudian menemukan kedamaian dalam penyerahan. Saat kita menyerahkan kekhawatiran kita, 1 Petrus 5:7, kita melepaskan kendali atas hasilnya, hanya kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Refleksi atau renungan kita, kepuasan hidup bukan berarti kita mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan kita menyadari bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis. Dan kita akan masuk kepada pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Jumat. Pelajaran hari Jumat bagian pendalaman. Hanya mereka yang terus-menerus menerima curahan kasih karunia yang baru akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan kebutuhan sehari-hari mereka dan kemampuan mereka dalam menggunakannya. Hanya mereka yang terus-menerus menerima curahan kasih karunia yang akan punya kekuatan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dan kemampuan mereka menggunakannya. Daripada menantikan suatu waktu di masa depan, ketika melalui karunia rohani yang khusus, mereka akan menerima perlengkapan ajaib untuk memenangkan jiwa. Mereka setiap hari, katanya, menyerahkan diri kepada Allah agar Dia dapat menjadikan kita, bejana yang layak untuk digunakan. Jadi Tuhan mau kita menyerahkan setiap hari diri kita kepada Allah agar kita dapat dijadikan bejana yang layak untuk digunakan dalam kehidupan pekabaran Injilnya ke seluruh dunia. Hari demi hari, mereka memanfaatkan dengan lebih baik kesempatan untuk melayani yang tersedia, yang ada di sekitar mereka. Setiap hari mereka menjadi saksi bagi Sang Guru, dimanapun mereka berada, baik dalam lingkup kerja yang sederhana, di rumah maupun di ladang pelayanan yang lebih luas. Bagi pekerja yang telah mengabdikan dirinya ada penghiburan yang luar biasa dalam mengetahui bahwa bahkan Kristus selama hidupnya di bumi setiap hari mencari Bapaknya untuk menerima curahan anugerah yang baru yang ia butuhkan. Dan dari persekutuan dengan Allah, inilah ia melangkah untuk menguatkan dan memberkati orang lain. Jadi kita pun bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Setiap hari mencari Bapa, menerima curahan anugerah yang kita butuhkan. Dari persekutuan kita dengan Bapa, dengan Allah, barulah kita melangkah keluar dari hidup kita, keluar rumah kita, keluar untuk menguatkan dan memberkati orang lain. Itulah yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan dipersiapkan untuk menerima dan menggunakan kuasa. Jadi setiap pekerja Kristus yang mengikuti teladan Kristus, kita akan dipersiapkan untuk menerima dan menggunakan kuasa. Ya, yang telah dijanjikan Allah kepada gerejanya guna mematangkan tuaian di bumi. Nah, sama seperti amanat Yesus Kristus kepada kita, kepada murid-muridnya juga, ya, bahwa kamu akan menerima kuasa, dikatakan, ya, untuk melakukan pekerjaan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, murid segala bangsa, ya. Baptislah mereka, ajarlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, ya, dan Roh Kudus. Jadi, pertanyaannya bagi kita, maukah saudara dipersiapkan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Allah kepada kita, kepada gerejanya, guna mematangkan tuaian di bumi? Saudara bisa jawab di dalam hati. Itu dikutip dari Ellen G. White, God's Amazing Grace, halaman 117. Allah mengetahui kebutuhan kita dan telah menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan memiliki rumah perbendaharaan yang melimpah bagi anak-anaknya, dan dapat memberikan apa yang mereka perlukan dalam segala keadaan. Lalu, mengapa kita tidak mempercayainya? Dia telah memberikan janji-janji berharga kepada anak-anaknya dengan syarat mereka setia menaati ketetapannya. Tidak ada beban yang tidak dapat dia angkat. Tidak ada kegelapan yang dia tidak dapat halau. Tidak ada kelemahan yang dia tidak dapat ubah menjadi kekuatan. Tidak ada ketakutan yang tidak dapat dia redakan. Dan tidak ada cita-cita mulia yang tidak dapat dia tuntun dan benarkan. Kita seharusnya tidak memandang kepada diri sendiri. Semakin berfokus pada kelemahan kita, semakin sedikit kekuatan yang kita miliki untuk mengatasinya. Sesuai dengan gambar ilustrasi yang saya boleh bagikan kepada saudara, ya, bahwa kita diajak untuk memandang ke surga, ya, sama seperti tadi yang
di sini kita seharusnya tidak memandang kepada diri sendiri. Semakin berfokus pada kelemahan kita, semakin sedikit kekuatan yang kita miliki untuk mengatasinya. Jadi kita harus memandang kemana? Kita harus memandang kepada kerajaan surga, hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran kita, ya. Semakin kita berfokus pada kelemahan kita, semakin sedikit kekuatan yang kita miliki untuk mengatasinya. Dikutip dari Ellen G. White, that I may know him, halaman 224. Baik, kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pikirkan pertanyaan, ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, pikirkan beberapa pengalaman paling berkesan ketika doa-doa Anda dijawab. Bagaimanakah hal itu membantu Anda mengalami damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal? Bagaimanakah dengan doa-doa yang belum dijawab? Bagaimanakah Anda dapat tetap mengalami damai sejahtera yang dijanjikan itu? Ya, ini sebenarnya udah dijawab tadi, ya. Tapi diulang lagi di sini pertanyaannya oleh penulis atau redaksi. Baik, kita akan doa dijawab itu artinya memperkuat kita bahwa Allah itu nyata dan peduli. Dan doa yang belum dijawab, damai tetap bisa dialami jika kita beralih dari memohon, ya, desis tadi, ya, memohon, berdoa, hasil daripada memohon hasil menjadi memohon kehadiran. Damai sejahtera datang saat kita menyadari bahwa Sang Pemberi jawaban itu hadir dalam kehidupan kita, itu jauh lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Kuncinya, percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah salah. Nah, itulah kunci bagaimana kita dapat tetap memiliki apa? Damai sejahtera, walaupun doa kita maupun dijawab ataupun tidak dijawab. Baik, pertanyaan nomor 2. Dalam konteks Filipi 4 ayat 8, apakah yang paling sering Anda pikirkan? Seberapa baik hal yang Anda pikirkan itu memperkuat iman dan perjalanan Anda bersama dengan Tuhan. Baik, mari kita lihat jawabannya bisa dibagikan. Paulus memberikan daftar kebajikan bukan untuk membebani pikiran, melainkan untuk memerdekakannya. Apa yang kita beri makan ke dalam pikiran, kita akan menentukan karakter kita. Ya, maksudnya semua yang baik, tadi ada semua yang suci, semua yang adil, tadi itulah yang harus kita pikirkan. Artinya apa yang kita pikirkan itu kan memberikan makanan kepada pikiran. Dan itulah yang menentukan karakter kita. Jadi kita harus mengkonsumsi pikiran yang baik. Hal-hal yang baik itu makanya Paulus katakan pikirkanlah semuanya itu. Ya, bukan berita buruk atau pesimisme. Nanti iman kita akan apa? Akan rusak. Dan iman kita akan apa? Akan kelaparan karena kita tidak sesuai dengan makanan yang orisinil. Maksudnya makanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di surga. Yaitu semua yang baik, yang suci, yang benar, yang manis didengar, yang sedap didengar. Ya, itulah hal yang kita, karena itu mempengaruhi karakter kita dikatakan. Ya, itu pertanyaan nomor 2. Bagaimana itu mempengaruhi? Ya, pasti mempengaruhi. Kalau kita menghadapi masalah, kalau kita tidak tahu bahwa kita selalu memiliki Tuhan, maka kita akan selalu apa? Emosi, stres, dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik kalau kita tidak memiliki pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Diskusikan kutipan terakhir di atas. Apakah implikasi dari pernyataan semakin kita berfokus pada kelemahan kita, semakin sedikit kekuatan yang kita miliki untuk mengatasinya? Lalu apakah kunci untuk mengatasinya? Ya, mari kita lihat. Bahayanya fokus pada kelemahan. Hal ini menciptakan spiral keputusasaan. Kita menjadi egois karena hanya memikirkan kegagalan kita sendiri yang akhirnya melumpuhkan kemampuan kita untuk melayani orang lain. Kunci mengatasinya eksposisi pada kasih karunia. Seperti Kristus yang setiap hari mencari Bapaknya untuk menerima curahan anugerah baru, kita pun harus memandang selalu kepada Kristus. Itu kunci untuk mengatasinya. Kemudian prinsip cermin, jika Anda melihat ke cermin yang kotor atau diri Anda sendiri, Anda akan melihat kekotoran. Tapi jika Anda selalu melihat kepada matahari, kepada Kristus, kepada kebenaran, kepada terang itu, maka kegelapan di belakang Anda akan hilang. Ya, semoga ini bisa membantu jawaban ini. Dan kita telah menyelesaikan semua rangkaian pelajaran kita, warga kerajaan surga, ya. Kita telah menyelesaikannya, dan pada saat ini kita akan boleh kepada bagian terakhir, yaitu closing statement atau panggilan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali merasa lelah dan tertekan oleh tuntutan dunia ini.
Namun, mari kita ingat kembali pesan Tuhan Yesus dalam doanya, bahwa meskipun kita masih berada di dalam dunia, kita bukanlah berasal dari dunia. Kita adalah warga kerajaan surga yang sedang menjalankan misi di bumi. Paspor kita, identitas kita, dan jaminan masa depan kita tidak ditentukan oleh sistem dunia yang fana, melainkan oleh Raja di atas segala raja. Sebab itu, mari kita berhenti hidup dalam kecemasan yang seolah-olah kita tidak memiliki Bapa. Jangan biarkan beban dunia mengaburkan pandangan kita. Jika pekan ini terasa berat dan tantangan terasa mustahil dipikul, ingatlah bahwa Anda tidak dipanggil untuk menjadi kuat dengan tenaga sendiri. Pandanglah kepada Kristus, Sang Sumber Kekuatan, karena bersama Dia tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk kita tanggung. Di tengah badai kehidupan yang tidak menentu, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu berdiri teguh, menjaga pintu gerbang hati dan pikiran. Mari kita berkomitmen untuk hanya mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, mulia, suci, dan sedap didengar. Jadilah warga surga yang membawa dampak nyata di bumi. Tetaplah bersukacita, bukan karena situasi kita selalu baik, tetapi karena Tuhan kita sangat baik, dan Dia menjaga kita sepanjang jalan pulang ke rumahnya yang kekal. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-umat Tuhan, warga kerajaan surga, dan Engkau adalah Raja kami dalam kehidupan kami. Yesus Kristus adalah Raja dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, karena kami sebagai warga negara kerajaan yang baik, kami harus mengikuti perintah atau pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Perintah itu yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka, mengajar mereka, memperlihatkan bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Itulah tugas kami, dan pada saat ini kami diingatkan bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Kami diajak untuk selalu memandang kerajaan surga itu. Kami harus selalu melihat ke atas kepada tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-umat Tuhan. Kami boleh berdiri teguh dalam setiap situasi. Kami harus menjadi panutan, dan bagaimana kami diajak untuk selalu berdiri teguh, bersukacita dan senantiasa dalam Tuhan, memikirkan semuanya itu, dan kami mengetahui kunci kepuasan hidup dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau selalu memberkati kami dan seluruh pemirsa yang hadir yang belajar bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.